Telaga TV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian kita sebelumnya ada sedikit permasalahan yang kita singgung pada pembahasan kita yang terakhir berkaitan dengan sebuah permasalahan yang ada di dalam ibadah yang kita kerjakan, yaitu di dalam kita melaksanakan salat, kita ketahui bahwasanya salat ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri dari bacaan dan gerakan yang telah diajarkan oleh Nabi salawatullahi wasallamu alaih dalam apa yang kita ikuti ketika kita menjalankan ibadah salat tersebut. Sehingga dari rangkaian salat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbir hingga salam sebagai penutup dari salat kita tersebut, Nabi salawatullahi wasallamu alaihi telah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita buat di dalam salat tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Dan ini menjadi acuan bagi kita di mana kita mengikuti dan menauladani salat yang telah diajarkan oleh Nabi salawatullahi wasallamu alaihi. Namun ada permasalahan ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari rangkaian tata cara salat, baik bacaan maupun gerakan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya di dalam salat tersebut di mana salat ini telah ditentukan oleh Nabi gerakannya, telah ditentukan oleh Nabi tata caranya, namun ada kalanya di dalam salat ini orang yang sedang salat tersebut kadang-kadang dia melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya itu bukanlah gerakan salat. Kita fahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bagaimana mulai dari takbir, bagaimana sedekap, bagaimana ruku, bagaimana bangkit dari ruku, bagaimana sujud, secara mendetail dikupas dibahas.
mengikuti berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Lihatlah bagaimana para ulama menjelaskan, seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala tentang gerakan salat ketika kita sujud. Bagaimana posisi kaki kita? Maka berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan satu malam Aisyah terjaga dan dia tidak mendapatkan Nabi di sampingnya di malam yang gelap. Lalu Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba dan akhirnya kata Aisyah, aku memegang kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yansiban wa huwa sajid, dan aku kepegang kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tegak, menandakan bahwasanya beliau sedang sujud di dalam salatnya. Secara mendetail dijelaskan oleh para ulama. Makanya Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan di dalam sujud tersebut antara kaki kiri dan kaki kanan kita dirapatkan. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepegang kedua telapak kaki Nabi sekaligus. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sujud Nabi merapatkan telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan beliau. Ini satu contoh bagaimana para ulama menjelaskan tata cara daripada salat tersebut secara mendetail. Bahkan hal-hal yang kecil seperti tadi, sehingga kemudian diambil intisari dan istimbat oleh para ulama seperti Syekh Albani uraikan di dalam kitabnya sifat salat Nabi beliau. Maka beliau menjelaskan hal yang seperti tadi. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya apa yang kita lakukan di dalam salat tersebut telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, permasalahannya adalah ketika kita berhadapan dengan gerakan yang kita lakukan di dalam salat, sedangkan gerakan itu bukan gerakan salat, apa hukumnya? Ini yang sering jadi pertanyaan di dalam permasalahan-permasalahan salat. Artinya anggap sekarang kita sudah mengetahui bagaimana gerakan-gerakan di dalam salat tersebut. Lalu ada kalanya ketika kita melakukan sebuah gerakan yang mana gerakan itu bukan gerakan salat, apa hukumnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan permasalahan ini, dan kemarin kita singgung sedikit di dalam kitab Syarh Zadul Mustaqni' beliau, di mana dikatakan bahwasanya gerakan-gerakan yang bukan gerakan salat, dia bukan gerakan salat, dilakukan di dalam salat, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia ada 5 hukum. Dia bukan gerakan salat, tetapi dilakukan di dalam salat, ada 5 hukum. Ada kalanya gerakan tersebut, kita ulangi, gerakan yang bukan gerakan salat ini ada kalanya dilakukan di dalam salat, hukumnya wajib. Sementara kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya ini bukan gerakan salat, tapi wajib dilakukan di dalam salat, padahal dia bukan gerakan salat. Dan ada gerakan yang seperti itu pula, yaitu gerakan yang bukan gerakan salat, sunnat dilakukan di dalam salat walaupun dia bukan gerakan salat. Hukumnya sunnat dilakukan di dalam salat. Yang kita semua mengetahui bagaimana tingkatan hukum tersebut. Ketika dikatakan wajib, maka berdosa seseorang jika dia tidak melakukannya. Seseorang di dalam salat berdosa dia jika dia melakukan gerakan sementara gerakan tersebut bukanlah gerakan salat. Sunnat, berpahala seseorang ketika dia melakukannya, artinya ini gerakan yang dianjurkan di dalam salat sementara dia bukan gerakan salat. Ada yang hukumnya mubah, artinya boleh, silahkan dia mau melakukan atau dia tidak lakukan, maka hukumnya mubah. Dan ada yang bukan gerakan salat, makruh hukumnya di dalam salat. Jika dia lakukan, maka makruh hukumnya, lebih baik dia tinggalkan, lebih baik dia tidak lakukan, karena hukumnya makruh. Dan yang kelima, gerakan yang bukan gerakan salat, haram hukumnya dilakukan di dalam salat. Jadi
Pembahasan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan tentang gerakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang salat sementara itu bukan gerakan salat, ada 5 hukum. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnat, mubah, makruh, dan haram. Yang perlu kita melihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa saja masing-masing dari pembagian hukum tersebut, dan apa saja contoh-contoh daripada gerakan tersebut. Maka yang pertama, ada gerakan yang bukan gerakan salat, wajib hukumnya dilakukan di dalam salat dengan penjabaran, yaitu gerakan yang bukan gerakan salat. Apabila kita tidak lakukan, salat kita bisa batal. Maka wajib hukumnya seorang yang salat melakukan gerakan tersebut, kendati pun itu bukanlah gerakan salat. Karena kalau dia tidak lakukan, salatnya akan batal. Wabil mithali tattadihul maqal. Kata orang Arab, kasih contoh dulu baru jelas. Ada gerakan yang bukan gerakan salat, wajib dilakukan di dalam salat. Kita tahu makna dan arti pengertian daripada hukum ketika kita katakan wajib, harus. Apa gerakan yang harus kita lakukan sementara dia bukanlah gerakan salat, dan itu kita lakukan di dalam salat, yaitu gerakan yang apabila kita tidak lakukan, salat kita batal. Saya beri contoh. Contohnya adalah seseorang yang salat pakai sarung. Dia hanya pakai sarung, ya, di atas pakai baju. Lalu tiba-tiba di dalam salatnya dia merasakan sarungnya hampir copot. Apa yang mesti dia lakukan? Dia harus benarkan sarungnya. Apakah membenarkan sarung gerakan salat? Tidak. Wajib dia lakukan itu di dalam salat. Kenapa? Karena kalau dia tidak lakukan, bahaya. Gimana Pak? Bahaya. Iya, terus apa salatnya? Bukan salatnya saja, salat orang di sampingnya, di belakangnya juga. Maka ini salah satu contoh yang wajib, padahal dia bukan gerakan salat, tapi wajib hukumnya dia lakukan di dalam salat. Siapa yang bisa beri contoh yang lain? Gimana Pak? Gimana? Berjalan mendekati sutra. Mari kita tilik lagi dengan definisi tadi. Apakah ketika seseorang mendekati sutra batal salatnya? Orang yang tidak mendekati sutra di dalam salatnya, apakah salatnya batal? Berarti tidak. Karena pengertiannya tadi kita katakan gerakan yang apa? Artinya Pak, ini sutra jauh. Tadi ada orang depan kita, lalu orang itu pergi. Ada 2 orang di depan kita, 2 saf di depan kita. Kita tetap aja situ, tidak bergerak. Apakah batal salat kita? Tidak, berarti bukan masuk dalam poin ini. Karena pengertiannya tadi kita katakan gerakan yang apabila tidak kita lakukan, salat kita batal. Gimana Pak? Oke, bawa anak dan anak nangis. Terus yang nangis kan anak Pak. Oke, Bapak bergerak ingin menggendong anak tadi. Kalau Bapak biarkan saja anak itu menangis, apakah salat Bapak batal? Pak, batal apa tidak salat kita? Anak nangis, teriak-teriak Pak, Bapak terus saja. Hah? Batal enggak? Selesaikan dulu Pak. Nanti kawan kita penasaran jadinya. Hah? Batal enggak salat kita? Enggak, berarti enggak masuk dalam contoh ini. Gimana Pak? Lain lagi, lain kasus. Artinya itu bukan karena tangisnya. Oke, silakan Pak. Hah? Memegang kemaluan. Apakah itu gerakan salat yang wajib kita lakukan dalam salat? Pak, pahami dulu Pak. Saya makanya itu saya ragu. Ini bapak-bapak belum masuk ke tema yang saya sampaikan. Judul kita apa? Gerakan yang bukan gerakan salat wajib kita lakukan di dalam salat. Kalau itu masuk gerakan yang jangan dilakukan Pak, haram dilakukan.
Silakan. Menggaruk, bapak gatal, lalu bapak garuk, apakah wajib bapak menggaruk nih? Kalau enggak bapak garuk, biarkan aja lah. Gimana pak? Batal enggak sholatnya? Ini masalahnya. Tetap kita berada di poin kita. Oke. Menggantikan imam yang batal. Menggantikan imam yang batal. Imam sedang sholat batal, lalu Gak ada yang gerak. apa sikap kita? Makmum yang di belakang imam maju, menggantikan imam maju tersebut gerakan sholat bukan? Bukan. Apa hukumnya dilakukan oleh orang yang di belakang imam? Salah satu dari makmum ini, karena kalau dia tidak lakukan, tidak ada imam, batal sholat. Mungkin. Ada lagi? Silakan. Oke. Waktu dia ya. Oke. Dia sholat, dia sedang sholat pak. Begitu sholat, ingat dia waktu tadi buang, waktu ke WC, pecinya ini jatuh, ya, karena buru-buru atau dia lupa waktu itu, dia kenakan pecinya. Baik, dia kenakan pecinya, dia yakin tadi terkena najis. Waktu dia sholat, dia ingat, apa yang mesti dia lakukan? Dia lanjut sholatnya, atau dia ambil pecinya lalu dia buang? Tadi contohnya, orang itu mengambil pecinya karena dia yakin ini tadi kena najis, lalu dia buang. Maka gerakan itu bukan gerakan sholat. Apa hukumnya dia lakukan di dalam sholat? Wajib, karena kalau dia tidak buang ini peci, sholatnya tidak sah, karena dia pakaiannya ada najis. Kalau dia masukkan pak, dia ambil ini, dia masukkan ke sakunya. Apa hukum gerakan yang dia lakukan? Belum sampai kita baru satu poin, wajib. Ya, dia lakukan ini bukan gerakan sholat, wajib dilakukan di dalam sholat, karena kalau dia tidak lakukan gerakan itu sholatnya batal, maka hukumnya wajib. Atau ya pak, silakan ya pak. Ya. Ada binatang ular misalnya, atau kalajengking, ya, orang itu mungkin tidak sadar. Nah ketika itu dia bunuh. Nah permasalahannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia tidak bunuh, dia biarkan saja kalajengking. Nampak sama dia kalajengking itu dekat orang, dekat di depan dia, mungkin orang itu tidak tahu, dia biarkan aja, biar aja lah. Sudah mulai masuk pak ke bawah jubahnya. Batal tidak sholat orang yang tersebut, orang yang di belakangnya tuh? Batal apa tidak? Ini kita akan melihat pak, apakah ini wajib atau tidak, kan gitu. Sekarang kita berada pada poin wajib. Wajib itu apabila kita tidak lakukan, sholat kita bisa batal. Silakan. Hah? Batal wudhu. Apa gerakan yang dia lakukan pak? Dia wudhu lagi, dia bergerak wudhu, itu tidak masuk dalam pembahasan kita kak. Karena pembahasan kita gerakan yang bukan gerakan sholat dilakukan di dalam. Kalau itu dia tadi batal sholatnya, dia langsung berwudhu. Dia mau makan, mau minum dulu, itu tidak masuk pembahasan kita. Karena pembahasan kita dilakukan di dalam sholat. Artinya orang yang melakukan itu sedang sholat. Silahkan bapak. Ah? Bapak bertanya atau menjawab? Ah? Contoh, oh kita membantu orang yang pingsan di samping kita. Oke pak, kalau kita biarkan orang ini pingsan, batal tidak sholat kita? Makanya tetap dalam ini kita dulu, agar apa? Mungkin itu masuk seperti contoh yang bapak sebutkan, itu bisa saja masuk mungkin ke poin lain. Saya ingin kita tetap berada di hukum gerakan wajib, yaitu gerakan yang bukan gerakan sholat. Apabila kita tidak kita lakukan, sholat kita batal. Yang kedua, sunat. Kita lihat dulu, karena saya lihat bapak-bapak penasaran. Kita lihat dulu hukumnya. Tadi sudah gerakan wajib, sekarang gerakan sunat.
Ya, kita jelaskan dulu apa definisinya. Definisinya adalah yaitu gerakan yang bukan gerakan salat apabila kita tidak lakukan, salat kita sah. Hanya saja salat kita tidak sempurna. Salat kita tetap sah, karena kalau salat kita batal itu tidak kita lakukan, jadi gerakannya jadi gerakan wajib. Ini sunnat, yaitu gerakan yang bukan gerakan salat yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kesempurnaan salat kita. Makanya disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya telah terlebih dahulu diberi contoh oleh Bapak, ya, yaitu seseorang bergerak mendekati sutrah. Maka kalau kita melihat ada orang salat dia jalan mendekati sutrah, maka berarti yang dia lakukan ini, gerakan itu adalah gerakannya sunnat, karena diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila dia tidak lakukan, salatnya tetap sah, hanya saja tidak afdal atau tidak sempurna. Contoh yang berikutnya dari saya atau dari Bapak tadi, dari saya adalah yaitu seseorang merapatkan saf, bergeser merapatkan saf. Ini kemarin yang kita jawab berkenaan dengan pembahasan ini. Lalu saya janjikan insya Allah nanti akan kita kupas tuntas, yaitu seorang merapatkan saf. Ketika saf longgar lalu dia rapatkan, maka itu sunnat. Oke? Silakan Pak. Oke. Seseorang lewat di hadapan kita, lalu kita mencegahnya, disuruh oleh Nabi cegah orang yang lewat di hadapan kita. Maka gerakan ini bukan gerakan salat, tapi apa hukumnya? Sunnat di dalam salat. Kenapa dulu meludahnya? Disunatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ada diganggu oleh syaitan, kita merasa terganggu di dalam salat kita, diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, berisyarat meludah ke kiri 3 kali seperti yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Maka ini bukan gerakan salat dan hukumnya sunnat di dalam salat. Meludah yang dimaksudkan itu Pak, ya, seperti isyarat seolah-olah kita meludah. Baik, ada contoh yang lain? Mematikan ring handphone. Ya, kita lagi salat, bagaimanapun himbauannya silentkan handphone, ya, handphone dinonaktifkan. Sedang kita salat, orang kan kadang-kadang nelfon nggak tahu Pak, ya, mungkin saja orang nelfon dari Jakarta, dia nggak tahu waktu salat Pekanbaru, lalu dia telepon, ternyata kita lupa mematikannya atau mensilentkannya, ya, berbunyilah handphone tadi, ringtone-nya yang enggak pula. Jadi apa hukumnya kita mematikan itu? Lihat Pak kepada definisi tadi. Lihat kepada definisi tadi. Bukan gerakan salat, kita lakukan mematikan handphone, mematikan ring handphone itu, atau mematikan handphone tadi wajib apa sunat? Ikhtilafal ulama. Kalau kita tidak matikan Pak, biar saja, sah enggak salatnya? Berarti keluar kita dari wajib, ya. Dianjurkan enggak? Dianjurkan enggak untuk mematikan? Masih khilaf ulama. Artinya kita sudah, choice pertama sudah kita lepas, tinggal sunat. Kita tilik nanti, kita hukum nanti Pak. Oke, sesi ketiga lagi. Apa lagi? Mubah. Kalau sunat tadi tidak kita lakukan, salat kita sah, namun tidak sempurna. Tidak sempurna termasuk diantaranya terganggu salat kita.
Sama dengan anak menangis tadi, supaya dia diam, makanya disunatkan kita, ya lebih baik kita ambil kalau memang itu akan mendiamkan dia. Untuk apa? Supaya kita tidak terganggu sholat kita. Sama dengan tadi, ya, kita Al-Fatihah, dia sakitnya di sini, akan terganggu sholat kita. Lalu kemudian kita mematikan. Karena apa? Akan terganggu sholat kita. Bukan hanya sholat kita, orang di samping kiri dan kanan kita pun. Maka bisa saja itu jatuh kepada hukum yang sunnat. Atau contoh yang tadi, seseorang yang kita lihat ada kalajengking jatuh, sudah masuk di bawah jubahnya, ini akan bisa membahayakan dia, ya? Dan kita pun pasti tidak tenang, Pak. Oh, ini kawan kena ini. Maka bisa saja itu jatuh kepada gerakan yang dianjurkan. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan, membahayakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan disuruh kita untuk membunuh ular kalajengking kendati pun kita sedang salat. Jadi dia masuk kepada gerakan apa? Sunnat, bukan wajib. Yang ketiga, mubah. Mubah artinya boleh. Apa gerakan yang mubah di dalam sholat sementara dia bukan gerakan sholat? Yaitu gerakan kecil yang memang kita butuhkan. Gerakan yang memang kita butuhkan. Apa contohnya? Menggaruk, bersin. Kita sholat nih, lalu kemudian bersin. Emang bisa ditahan, Pak? Maksudnya bersin kita sambil menutup. Ya, ini kita butuhkan. Kenapa? Kok nggak muncrat? Kasihan orang depan. Berarti kita butuhkan, dibolehkan. Mubah hukumnya kita menutup mulut kita. Bukan bersinnya, tapi menutup mulut. Oke. Contoh yang lain. Nguap, kita juga menutup mulut, nguap besar-besar, kita tutup mulut kita, ya, ini juga kita butuhkan, mubah. Apalagi mematikan HP tadi, kalau kita melihat lebih bermaslahat kita matikan, ya. Atau bapak-bapak pakai kacamata sholat, mau sujud, Pak, mau sujud, kalau tidak dicopot ini bisa gores kacamata, bisa pecah. Lalu bapak ambil, taruh, keluar ingus, Pak. Kalau kita lagi pilek sholat, butuh enggak kita ini untuk menyeka ingus ini? Kalau kita butuh, mubah. Atau bapak sholat pilek, butuh enggak untuk menghirupnya? Butuh, silakan, mubah. Gerakan yang memang kita butuhkan, mubah. Yang keempat, makruh. Yaitu gerakan yang tidak kita butuhkan. Apa hukumnya makruh? Apa arti makruh, Pak? Dibenci. Ya, lebih baik tidak kita lakukan. Ya, seperti gerakan-gerakan yang sebetulnya kita tidak butuh. Ya, paling sering Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang dalam sholat, khususnya ketika berdiri sholat, tumitnya kadang-kadang, ya kan? Ini gerakan kecil. Apa butuhnya kita menggerakkan angkat tumit ini? Makruh. Ya, sedang sholat, Bapak begini. Apa hukumnya? Apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya? Makruh. Ya, kalau seseorang misalnya dia membaca kemudian terasa basah di sininya, dia membaca atau imam lah misalnya membaca jatuh ke sininya, basah ininya, lalu dia gini kan, dia usap itu jenggotnya. Apa hukumnya? Mubah. Dia butuhkan. Ya, kalau dia tidak butuhkan, makruh jadinya. Ya, atau seseorang, Pak, ini biasa dalam sholat tarawih ini, dalam sholat tarawih,
cari masjid di mana, oh, kita sholat sanalah 1 juz 1 malam. Baru rakaat kedua saja Pak berdiri sudah kadang pindah sebelah kanan. Allahu Akbar. Makruh. Apakah batal sholat orang tadi? Oke, saya beri contoh yang real yang sering dilakukan oleh orang, khususnya ketika sholat tarawih. Dia menjadi imam di belakang, dia menjadi makmum di belakang. Imam kebetulan membaca ayat yang dia tidak hafal. Sering Pak kita lihat Pak di Mekah Madinah, sering kita lihat. Jangan terlalu vulgar. Apa hukumnya? Apakah ini gerakan salat? Gerakan salat bukan? Bukan gerakan salat. Apa hukumnya? Apakah kita butuh? Apakah kita butuh? Hah? Emang kalau kita tidak simak, yang disuruh kan kita mendengarkan. Apa disuruh kita untuk melihat? Artinya ketika hal itu bukanlah satu hal yang kita butuhkan, apa hukumnya? Masuk dalam pembahasan ini. Yang kelima, haram. Nah, di sini kita akan melihat ini kaidah yang bisa kita aplikasikan, kita lihat apa hukumnya. Baik, yang kelima, haram, yaitu gerakannya apabila kita lakukan salat kita batal. Haram hukumnya di dalam salat. Hah? Balik-balikkan telapak. Kenapa balik-balikkan telapak tangan? Hah? Ketika salam. Apakah batal salat seseorang ketika dia assalamualaikum? Apakah batal? Tidak, berarti bukan. Kita katakan gerakan yang bukan gerakan salat, yang bukan gerakan salat, apabila dilakukan batal salat kita, maka hukumnya adalah haram. Apa contohnya? Memandang ke atas. Oke, memandang ke atas. Kita sholat. Ini apa hukum gerakan sholat? Nah ini apa hukumnya? Makruh, karena sholat kita tidak batal. Makan, ya, yang membuat sholat kita batal, gerakan itu apapun itu jadi haram. Termasuk berbicara, apapun yang membuat sholat kita batal ketika gerakan itu kita lakukan, maka itu masuk dalam gerakan yang hukumnya adalah haram. Ada 5 wajib, kita ulangi kembali, yaitu gerakan yang bukan gerakan sholat. Jika tidak kita lakukan, sholat kita bisa batal, maka wajib kita melakukannya. Sunnat, gerakan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sementara itu bukan gerakan sholat, yaitu gerakan yang apabila kita tidak lakukan, berkurangnya kesempurnaan sholat kita, kurang afdal. Mubah, gerakan kecil yang memang kita butuhkan. Makruh, gerakan yang tidak kita butuhkan, termasuk diantaranya melihat itu, ya, atau seperti ini gerakan juga, walaupun gerakan mata, karena sunatnya apa? Memandang tempat sujud, kecuali apa? Memandang tempat sujud ketika salat, kecuali ketika tasyahud. Kemana pandangan kita? Ke telunjuk. Haram, yaitu gerakan yang jika kita lakukan salat kita batal. Singkat, tapi adalah kaidah yang bisa kita fahami, sehingga kita bisa melihat, menilai, dan menetapkan apakah gerakan ini masuk dalam hukum wajib, sunnat, mubah, makruh, atau haram. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Baik. Baik. Dan imam itu dia hafal. Dia hafal, dia ragu, dia tunjuk satu, tolong simak dengan Al-Quran. Nah sekarang apa yang menuntun kita untuk melakukan hal yang seperti itu?
Tentu ini Pak, kita melakukan sesuatu pasti ada alasan, kan begitu? Kenapa? Apakah kita butuh dengan orang yang menyimak dengan dengan Al-Quran di belakang? Saya ulangi pertanyaannya. Seorang imam, di belakangnya orang-orang yang hafalannya sedikit, lalu ditunjuk oleh imam tadi, bapak di belakang saya, bapak ikuti ya dengan mushaf, nanti kalau saya salah nanti apa? Koreksi. Dikoreksi, bisa bapak koreksi. Nah ini pertanyaan, boleh tidak seperti ini? Kalaupun itu dilakukan, apakah masih masuk kepada gerakan yang makruh? Sekarang kita tanya, apa alasan kita, kenapa kita melakukan itu? Itu pertanyaannya pertama. Enggak, kita melakukan itu kenapa? Iya, sekarang misalnya tidak ada yang membetulkan, ada yang kurang dari sholat kita, itu loh Pak yang harus kita timbang. Kenapa itu kita lakukan? Ya target kita kan 1 juz 1 malam. Emang ada dalil yang memerintahkan, mengharuskan, menargetkan? Ada dalil gitu? Karena segala sesuatu Pak mesti ada apa? Dalil. Ini loh yang harusnya kita dudukkan. Ya nanti mana tahu imamnya lupa, di belakang tidak ada yang bisa membenarkan. Emang kalau imam lupa tidak ada yang membenarkan di belakang, emang sholat kita batal? Emang berkurang pahala sholat kita? Pak, berkurang apa tidak? Ya sudah, kalau tidak berkurang kenapa kita lakukan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas Islam yang baik pada diri seorang mukmin apa dia? Meninggalkan sesuatu jika itu tidak. Kita lihat Pak, azas manfaatnya apa? Kalau ini berlaku dalam kehidupan keseharian kita, kenapa ini tidak berlaku dalam ibadah kita? Ini permasalahannya. Ya tapi kan dianjurkan dalam sholat malam itu kan dianjurkan kita bacaan yang kalau bisa kan, kalau tidak bisa. Nah ini loh Pak, jangan sampai celah kita mengejar sesuatu sementara itu bukanlah sesuatu yang kita nilai menjadi itu suatu yang bernilai afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lakukan. Ini berkaitan nanti dengan pembahasan kita sebelumnya Pak. Seperti orang-orang melakukan di dalam tawaf. Ya. Ketika tawaf diambil karet gelang 7, taruh sini. Bismillah, ya Allahu Akbar. Lalu sudah 1, pindah 1. Sap. Tinggal lihat, oh 3, berarti 4 lagi. Oh tinggal 4. Ini untuk apa? Apakah kita menghajatkan? Toh kalau kita misalnya kita suami istri lagi tawaf berdua, apakah kita menghajatkan karet tadi? Toh kita bisa udah berapa? Baru 4 Bang, kata istri. Ayolah, berarti kita tambah lagi 3 lagi. Boleh kita berbicara dalam tawaf. Untuk apa? Adakah hajat kita dengan itu? Gimana Pak? Takut istri juga lupa? Entahlah Bang. Biasanya Bang lebih kuat ingatannya. Makanya saya kalau barang-barang hilang di rumah kan nanyanya ke Abang. Abangnya lupa juga, ini lupa juga saking khusyuknya dia tawaf. Apa solusinya? Ada tidak solusi dalam agama kita? Apa solusinya? Pilih yang kecil. Kata istrinya 3, kata suaminya 4, berarti kita ambil 3, tambah 3, 4 lagi. Ada solusinya. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita melakukan sesuatu ya dengan anggapan itu adalah sesuatu yang memiliki afdaliyah, suatu keutamaan ya, dan ini keutamaan ini tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil. Memang ada dalil mengatakan anjuran dalam salat malam baca yang panjang itu kalau bisa, kalau tidak bisa. Toh ketika seorang imam yang bisa lalu kemudian dia lupa, tidak ada satupun yang mengingatkan, ada solusinya kok di dalam agama kita. Dia bisa beralih ke ayat yang lain. Ya tapi kan tidak jadi berurutan. Emang wajib berurutan dalam salat tarawih? Ya kan tidak jadi kita target kita 1 juz 1 malam. Emang itu suatu keharusan apa?
Di sini dia pertimbangan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam salah satu ilmu fikih adalah fikih prioritas. Harusnya seorang mukmin memahami dan mengetahui apa yang harusnya dia jadikan skala prioritas. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Iya. Kalau dalam contoh tadi, dia baru ingat dalam sholat, ternyata yang terkena najis itu bukan hanya peci, secelana-celananya juga kena najis. Bagaimana solusinya? Mau tidak mau sholatnya batal. Ya? Dia pakai jubah kan? Dia pakai jubah. Dia pakai jubah. Bisa tidak dia menanggalkan yang terkena najis tadi? Kalau memang bisa dia menanggalkan yang terkena najis tadi, dia tanggalkan itu, ya, tanpa tersingkap auratnya. Karena kalau tersingkap aurat, sholatnya batal. Syarat sah sholat tertutupnya aurat. Tersingkapnya auratnya batal sholatnya. Ketika itu tidak mampu dia lakukan, atau mungkin dia pakai celana tadi tidak mungkin dia lepas, ya, maka berarti sholatnya batal. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syarat sah sholat bersih pakaian, badan, tempat sholat dari najis. Makanya maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya selalu mengkritik ketika sebagian ini, khususnya kaum ibu, ya, ini maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi ini adalah fikih yang harus kita sampaikan. Tidak disadari bahwasanya bersih pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis, ya. Ketika sebagian ibu-ibu mereka sholat, mereka khawatir dengan underwearnya, lalu kemudian dia lepaskan, ya, karena mungkin dia sholat di jalan, karena pas lagi safar kemudian sholat di jalan. Nah kan ini tidak bisa sembarang taruh. Kalau di rumah mungkin sembarang taruh, ini kan tidak mungkin sembarang taruh. Dia letakkan di bawah sejadah, sama saja. Karena bersihnya badan, pakaian, dan tempat sholat. Atau seperti tadi, dia lepaskan, tidak ada tempat, udah dia taruh di bawah dalam bajunya, dalam sakunya, sama saja. Itu bukan mengangkatkan najis, tapi memindahkan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Karena ini termasuk dalam apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman, walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun, mereka menjaga salatnya. Dan ini juga adalah perihal yang harus kita perhatikan, yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga di dalam salat kita demi kesempurnaan dan keutuhan ibadah salat kita. Silakan. Kalau ngimami, dia ternyata lupa, dia sedang junub, dia lupa mandi junub. Ingatnya kapan? Apakah tadi batal yang udah selesai dari? Udah selesai baru ingat dia belum? Oke. Berarti dia ingat setelah sholat. Sudah sholat apakah? Sudah sholat, orang sholatnya, lalu kemudian ternyata imam junub. Dia ingatnya kapan? Setelah sholat. Baik. Kasus yang ditanyakan itu pernah terjadi dan dialami oleh Nabi SAW, seperti yang terdapat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Rasulullah SAW suatu ketika keluar mengimami salat subuh wa huwa junubun, sementara beliau dalam keadaan junub. Lalu kemudian beliau selesai salat tersebut dan beliau kembali. Lalu diingatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mandi. Lalu kemudian Nabi mandi wa tawaddaa, lalu Nabi mengulang salatnya dan Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk mengulangi salat mereka. Silahkan lihat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi wallahu taala alam. Yang mana satu nih?
yang belakang dulu. Itu kan salahnya duduk belakang itu lah, enggak dengar sama saya. Coba kalau duduk di sini, silakan. Sholat memejamkan mata karena ngantuk. Ayo Pak, memejamkan mata. Apa hukumnya memejamkan mata? Ini kan gerakan Pak. Gerakan sholat bukan? Bukan. Apa hukumnya? Makruh karena tidak kita butuhkan. Saya butuh, saya ngantuk. Bisa batal sholat. Oke, ada yang lain? Silakan. Baik. Bagaimana orang yang kena prostat atau penyakit yang dinamakan dalam bahasa Arab sulusul baul, di mana dia menetes terus? Beser? Enggak tahu saya istilah apa itu. Istilah medis beser. Ya. Dia menetes tanpa dia sadar dan bahkan dia tidak bisa menahannya. Ketika dia wudhu sudah kencing, baru selesai baru cuci kaki dan netes lagi. Belum jalan Pak. Apalagi jalan sholat dia netes terus. Bagaimana ini? Kembali kepada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tetapi dianjurkan oleh para ulama, orang yang seperti ini untuk dia berwudhu setiap akan sholat. Dia boleh sholat dalam kondisi itu. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Ya, akan tetapi misalnya orang yang mengalami ini di sholat maghrib, walaupun dia tidak kentut, tapi ketika akan sholat isya wudhu kembali. Dan dianjurkan juga bagi orang yang seperti ini untuk menjaga jangan sampai itu berceceran. Ini hukumnya hampir sama dengan wanita yang istihadah, wanita yang bleeding, ya, yang keluar darah sementara dia tidak haid dan tidak nifas tapi keluar darah, maka dia wajib sholat. Caranya diajarkan oleh para ulama, bersihkan pertama, lalu setelah itu yang keluar setelah dibersihkan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kemudian memakai pembalut, lalu dia salat. Hanya saja dia harus mengulangi wuduknya setiap akan salat fardu. Dari maghrib ke isya dia harus udangi wuduknya kembali. Wallahu taala alam. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekilas permasalahan yang juga termasuk bagian yang harus kita perhatikan dalam salat kita. Mudah-mudahan dengan kaidah yang kita berikan ini dan apa yang dijelaskan oleh Syekh di dalam kitabnya Syarh Zadul Mustaqni memberikan pencerahan dan wawasan kepada kita bersama. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga TV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya.